Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami mempunyai Imam Agung, Yesus Kristus, yang mengorbankan dirinya sendiri, bukan korban orang lain tapi dirinya sendiri untuk kami. Dan dia menjadi pengantara antara kami dengan Engkau ya Bapa yang Maha Kasih. Dan dia duduk di sebelah kananmu, akan membela kami, akan mendoakan kami, akan membawa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang luar biasa dalam hidup kami ini. Semoga kami menghayati, mengenal, mengalami Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari surat Ibrani hari ini, sebetulnya kita harus disadarkan, perlu menjadi sadar bahwa Yesus adalah Imam Agung. Apa maknanya bahwa Yesus adalah Imam Agung? Dia menjadi pengantara kita, antara kita dengan Allah Bapa di surga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia akan membela kita. Dia akan membawa kita kepada Bapanya di surga. Dan ini merupakan jaminan bagi kita. Sekali lagi jaminan bagi kita. Dan Imam Agung yang ada ini adalah Imam Agung yang tanpa dosa, tanpa noda, yang berasal dari Allah sendiri. Tidak seperti Imam Agung kita, entah uskup, entah paus, entah imam, entah siapapun. Yang berdosa, yang lemah, yang rapuh, yang harus mengorbankan korbannya sendiri dan korban Ekaristi ya, yang dirayakan oleh para imam. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya kita harus sungguh-sungguh berterima kasih. Kita punya jaminan sekali lagi. Saya katakan kita punya jaminan ketika kita beriman kepada Yesus. Maka iman itulah yang mengikat kita dengan Yesus. Iman itulah yang membuat kita terpaku. Bahagiaku terikat pada Yahweh, diikat oleh Yesus. Sehingga ketika ikatan ini terus ada dalam hidup kita bersama Yesus, maka Yesus juga akan bekerja untuk kita. Akan memberikan yang terbaik untuk kita supaya kita sampai kepada Bapa. Saudaraku yang terkasih, inilah misteri Yesus sebagai Imam Agung. Ya. Dan kita sebetulnya saudaraku terkasih diberi karunia yang menyerupai itu. Kita adalah imam, kita adalah nabi, ya. Kita adalah imam, nabi, dan raja. Jadi ketiga anugerah yang diberikan kepada Kristus itu juga kita ikut serta di dalam ketiga aspek ini. Ya, aspek keimamatan, kita juga memiliki kepengantaraan dalam tanda petik ya. Jadi ini umum, imamat umum. Ya, bahwa kita memiliki suatu bisa ya, kita mempunyai imam agung, kita mempunyai imam yang merayakan Ekaristi, kurban Kristus ya, yang dirayakan merupakan contoh dari perayaan di surga, kata surat Ibrani ya. Jadi kita juga memiliki fungsi kekudusan, fungsi perayaan, fungsi ritualisme, fungsi liturgi. Ya. Maka dalam aspek tertentu kita memiliki seperti itu karena kita adalah mengambil bagian dari keimamatan Kristus. Demikian juga mengambil bagian dalam kenabian Yesus, yaitu kita berani memberikan kesaksian akan diri kita sebagai orang Katolik, sebagai orang yang ditebus oleh Yesus, sebagai nabi, untuk menyatakan kebenaran. Ya, di mana sekarang ini hoaks begitu besar. Apa yang nampaknya baik, dan iblis telah bekerja begitu rapi dan begitu canggihnya, sehingga yang nampaknya baik pun sebetulnya merupakan yang tidak baik. Ya, bahkan sebaliknya juga. Yang kelihatannya tidak baik dianggap sebagai yang baik.
Banyak hal dalam kehidupan masyarakat kita yang orang diubah oleh pemandangan, oleh pengertian, oleh pemahaman yang keliru, yang kita kenal dengan hoax. Begitu menyebar, begitu luar biasa. Ya, dan ini saya kira buah dari sang pencipta kebohongan, kebohongan penipuan si iblis. Yang sadar atau tidak sadar, kita harus sadar, mau nggak mau. Kita kerap kali tanpa sadar tidak mengakui keberadaan iblis, setan dalam kehidupan kita. Nggak ada itu, nggak ada. Coba lihat perilaku kita. Dalam bacaan Injil hari ini kita lihat si iblis pun mengenal Yesus. Ya. Nah, sebagai raja, kita punya kemampuan untuk memimpin gitu. Entah Anda sebagai bapak atau ibu atau siapa saja memimpin dalam keluarga untuk membawa orang kepada Kristus. Dan membawa Kristus kepada orang lain. Jadi sekali lagi, sebagai raja kita juga memiliki kepemimpinan, daya untuk membawa orang kepada Kristus, menjadi contoh, menjadi teladan akan kehidupan kekristenan kita dimanapun kita berada, untuk mengerti orang siapa Kristus itu bagi kita. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah makna dari anugerah sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam. Kita ikut serta di dalam kenabian, kerajaan, dan keimamatan Yesus Kristus sebagai imam agung kita. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tadi saya sudah menyinggung bahwa dalam zaman sekarang ini iblis sudah begitu berkuasa, dan tanda petik ya, berkuasa dalam arti mempengaruhi orang, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi cara pikir, mempengaruhi perasaan. Ya. Perkembangan zaman ini memang bermata dua, yang satu memang sangat positif. Ya, medsos, dengan internet, dengan gadget-gadget, bahkan teknologi yang semakin canggih sekarang ini, ya, 5G yang sudah begitu cepat sekali. Ya, kita melihat perkembangan yang luar biasa, tapi bisa juga menjadi menghancurkan manusia. Ya, narasi-narasi yang mengerikan, yang membuat orang terhancurkan karena narasi-narasi yang negatif seperti itu, yang mempengaruhi cara pikir, cara pandang orang. Ya, ini buah dari apa? Jadi kita harus sadar bahwa iblis itu bekerja dalam dua aspek penting, itu menguasai orang. Menguasai orang itu jelas, misalnya terkuasai orang itu mabuk, orang itu trans, orang itu melakukan tindakan-tindakan yang jahat luar biasa. Tapi juga itu tidak lagi dipakai oleh strategi iblis, tetapi dipengaruhi. Sekali lagi, yang baik itu dipengaruhi. Ya, nampaknya baik juga, maka kita lihat dalam kitab Kejadian begitu cantiknya si iblis itu menggoda si Hawa. Pohon buah itu boleh kau makan. Ya. Boleh kau makan buahnya, bukan bentuk pernyataan, tapi bentuk pertanyaan. Ya. Ini kan mempengaruhi cara pikir orang yang tidak punya dasar kekuatan dalam dirinya. Ya. Orang bertanya mulai ragu, mulai bimbang, mulai tidak pasti. Ya, lalu mencari jawaban bukan pada tempat yang benar, tapi pada orang-orang yang tidak tepat, gitu kan. Dan mulai mempercayai, dan anak muda sekarang demikian juga. Dunia ateis di Eropa dan sekarang sudah juga menyebar ke Indonesia. Orang nggak peduli lagi. Ya, jadi hal-hal yang meragukan itu lalu dianggap sebagai suatu kebenaran. Apa yang ada dalam medsos dianggap sebagai kebenaran, padahal tidak selalu demikian. Ya, tidak selalu demikian. Dan orang mempengaruhi bukan hanya dalam pengaruh iblis itu, bukan hanya dalam kenyataan yang nampak, yang tidak nampak sekalipun, lewat HP, lewat gadget. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang sangat dibutuhkan sekarang di zaman ini adalah discernment, membeda-bedakan roh. Ya. Apakah benar yang menjadi keputusan kita demikian? Ya. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Hari ini Yesus mengusir banyak setan dalam Injil, menyembuhkan orang dari berbagai macam kota, dari berbagai macam desa yang datang kepada Yesus, berbondong-bondong orang datang. Nah, di saat itulah kita lihat ada seseorang yang jatuh tersungkur di depan Yesus karena ya dikuasai oleh iblis.
Dan iblis mengatakan, aku kenal engkau, siapa engkau? Jadi iblis pun, setan pun tahu siapa Yesus. Kenal Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita juga kenal Yesus. Tapi apakah sama kita dengan iblis? Itu pertanyaan yang sangat fundamental. Ya, apakah kenalku ini, tahuku ini hanya di kepala, dimengerti oleh hanya dengan mulut? Ya, atau kan suatu pengalaman batin yang dalam. Ya, mengalami Yesus yang hidup yang berkuasa atas diriku. Ya. Nah, untuk itu maka kita harus masuk ke level yang lebih dalam daripada level mulut, level pikiran, level perasaan, tapi level iman, level masuk ke dalam roh dan kebenaran menurut Yohanes. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, coba kita, dan seringkali hal-hal iblis itu mungkin datang pada kita atau mempengaruhi kita lewat orang lain, lewat siapapun juga, atau lewat buah-buah roh tadi. Ya, jadi ada satu cerita bagaimana setan itu dianggap seperti ular. Ya, jadi mukanya mungkin kelihatan baik, tapi kemudian buntutnya, ya, kita perhatikan segala sesuatu yang nampaknya baik, tapi buntutnya apa? Entah buntutnya demi uang, demi ego, demi kesombongan, demi keangkuhan, ya, yang kita tidak tahu. Jadi perhatikan buah-buahnya. Perhatikan apa yang dilakukan, kita lakukan dan dilakukan oleh orang lain. Saudaraku, semoga kita semakin dekat dengan Yesus. Dan semakin dekat dengan Yesus, semakin bergaul dengan Yesus. Jangan lupa, si iblis tidak suka, pasti akan datang kepada kita dengan berbagai macam cara. Ya, dan itu merupakan sesuatu yang indikasi juga bahwa kita harus semakin mendalam. Ya, dan itu kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan kita sendiri. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin iblis, kuasa kegelapan tidak suka. Ya, dan kita dibuat malas, kita dibuat sombong, kita dibuat tidak menyenangkan, ya, angkuh, serakah, kikir, cabul. Ya, dan itu semua adalah buah dari perbuatan si iblis. Maka mari saudaraku terkasih, kita tidak perlu takut bahwa akan iblis, tetapi ketika kita masuk lebih dalam, kita diajak untuk lebih dalam, untuk mengalami Yesus yang hidup, penuh kuasa, Yesus yang penuh otoritas, penuh kekuatan, dan itu kita alami. Lewat apa? Ya nggak bisa lain kecuali lewat doa, lewat puasa, lewat mati raga. Ya. Dan lalu dia baca kitab suci, merenungkan, duduk diam, duduk hening. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat kita semakin dekat, sekali lagi semakin dekat, semakin terikat dengan Tuhan Yesus, ya, dengan Roh Kudus. Dan itulah sekali lagi bagaimana untuk dekat dengan Yesus dan dengan Tuhan itu dengan Roh Kudus. Kita mohon rahmat Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, dan kita mohon sungguh-sungguh. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita syukuri bahwa kita mempunyai Yesus yang selalu mendampingi, yang selalu berdoa untuk kita. Sekali lagi, saya yakin bahwa Yesus masih tetap berdoa untuk kita, dan dia rindu kepada kita semua. Supaya kita datang kepada dia, terutama ketika kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan besar dalam hidup kita. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Datanglah kepadaku semua kamu yang merasa kosong, merasa kesepian, merasa kepedihan, merasa sakit. Datang saja. Dan Yesus tidak akan menolak kalau kita datang dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kerendahan hati, apa adanya, ya, dengan penuh kejujuran. Pasti Tuhan tidak bisa tidak menolak kita. Ya. Dia pasti menerima kita seperti anak yang hilang, yang datang kepada Yesus. Bapa, aku telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap surga. Datang saja. Tuhan kita penuh kasih. Tuhan berkatilah kami semua, supaya kami dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan datang kepada Putramu Yesus, bersujud, berlutut, dan tersungkur di depan kaki Yesus. Semua yang datang tersungkur di depan kaki Yesus, dan Yesus akan membantu dan menyembuhkan kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, dan bagi Anda yang sakit, diberikan kasih karunia dan kesembuhan dan kekuatan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.